Bertahan. Alisa terbangun karena merasakan cukup gerah dan lengket di badannya. Ia kaget pandaganya tiba-tiba gelap. Alisa meraba di sebelahnya mencoba mencari suaminya. Mas Jaka! Mas Jaka! Mas? Mas Jaka di mana? Aku takut gelap, Mas. Berulang kali Alisa memanggil dan meraba di sebelahnya, ternyata kasurnya kosong. Alisa mulai menangis sesengkukan sambil meraba di sekeliling mencari ponselnya. Tangannya merambat menuju nakas dengan hati-hati. Berlahan ia meraba dan akhirnya ia berhasil menemukan ponselnya. Alisa mencoba membuka ponselnya, namun sayang handphonenya lowbat. Tangisan Alisa semakin menjadi, jika dalam kegelapan Alisa memang sangat takut, bahkan ia pernah bercerita kepada Zaka kegelapan itu mengingatkannya pada alam kubur. Alisa terus menangis sambil berjalan pelan untuk mencari gagang pintu kamar mencari bantuan. Bibirnya sesekali memanggil nama suaminya diselingi dengan dizikir karena ia memang benar-benar merasa takut. Karena kamar cukup luas, Alisa memang agak kesulitan menuju ke arah pintu. Buah dari usahanya akhirnya ia menemukan pintu untuk keluar. Saat Alisa memutar kunci untuk membuka pintu, ternyata pintu tersebut memang tidak terkunci. Sudah dipastikan Zaka memang tidak berada di dalam kamar, pantas saja Zaka sejak tadi dipanggil tidak merespon. Ceklek. Alisa terus berjalan keluar dari kamar sambil memanggil suaminya. Mas, sampean di mana? Jangan tinggalin aku. Aku takut gelap, Mas. Mas? Mas Zaka? Hiks, hiks, hiks. Zaka menegerjapkan matanya kaget saat mendengar istrinya menangis dan terus memanggilnya. Sayang, Mas di sofa. Sayang diem di tempat, Mas ambil senter di lemari. Suara Zaka sedikit membuat Alisa merasa lega. Cepetan, Mas. Aku takut gelap, Mas. Iya, sayang. Zaka rupanya juga agak sedikit kesulitan. Ia berhati-hati sambil berjalan merambat menuju ke lemari. Setelah menemukannya, Zaka segera mengambil senter miliknya. Cuek! Setelah ada penerangan dari senter, Alisa langsung berlari menuju ke arah suaminya. Ia langsung memeluk tubuh suaminya meminta pertolongan. Mas Jaka kenapa tinggalin aku? Aku sendirian di kamar. Aku takut, Mas. Aku takut gelap. Mas, maafkan Mas sayang. Mas tadi nonton bola terus ketiduran. Mas gak nyadar kalau lampunya mati. Jaka menyeka keringat istrinya yang sudah sebesar biji jagung. Mas jangan tinggalin aku lagi ya. Aku takut banget sama kegelapan. Iya sayang, sekali lagi Mas minta maaf ya. Mas lupa ndak ngasih tahu kamu kalau malam ini nonton bola di ruang tengah. Alisa mengangguk. Ya udah, kita kembali ke kamar ya. Iya Mas. Zaka menuntun istrinya berjalan ke kamar. Perkara tidak izin nonton bola saja bisa membuat Alisa menangis sesenggukan karena bertepatan dengan mati lampu. Setelah sampai kamar, Zaka mengambilkan air minum untuk istrinya. Alamat malam ini senter akan dipanjer full sampai lampu menyala. Hingga menjelang waktu subuh Labib tidak pulang ke rumah, ia memilih untuk menginap di kandang karena Labib juga diberi fasilitas kamar tidur di sana. Labib sendiri tidak mau terbuka kepada teman-temannya tentang masalah yang dialami. Ia memilih untuk diam dan menyimpan masalah itu sendirian. Ia juga terpaksa harus berbohong kepada ibunya menunda untuk pindah ke rumah karena beralasan belum menemukan mobil yang menggangkut barang miliknya bersama sang istri. Mata Labib mampu terpenjam namun pikirannya masih tentang istrinya. Sesekali ia terbangun, bayangan istrinya memang selalu muncul. Tidak bisa dibohongi, Labib memang masih mencintai istrinya, namun ia sulit menerima kenyataan pahit itu. Bagaimana dirinya bisa tegar sedangkan istrinya sudah dijamah oleh laki-laki lain? Dilihat dari gelagat laki-laki kemarin sudah dipastikan Melisa sudah dijamah berkali-kali olehnya. Labib tak habis pikir, Labib kurang setia dan perhatian bagaimana. Ia Promo sudah belanja memberikan harga murah semua po tiap perhatian hari. lebih untuk Melisa, Harga murah gaji yang diberikan pun juga sudah terbilang cukup. Karena ingin menabung untuk masa depannya dengan Melisa,
Untuk memenuhi kebutuhannya di saat berangkat dan pulang kerja, Labib mengandalkan uang ceperan yang diberikan oleh mandor kandangnya saat dirinya bekerja lebih membantu pekerjaan lain. Walaupun tidak seberapa, Labib sangat mensyukuri itu. Setidaknya jika istrinya meminta dibelikan makanan, Labib selalu ada uang tanpa harus mengotak-atik uang tabungannya. Apakah kamu benar-benar setia menungguku di rumah itu? Karena sangat lelah akhirnya mata itu terpejam, sang empu mulai meraih sebuah mimpi di bawah alam sadar. Pukul 6 pagi Labib sudah terbangun, ia menyiapkan sendiri sarapan paginya. Telur ceplok dan kecap menu sarapannya pagi ini. Sekelibat ia teringat Melisa, sedang apa istrinya sekarang? Labib menyuapkan nasi ke dalam mulutnya sambil menangis. Ia sangat bingung, bagaimana jika ibunya bertanya tentang Melisa. Labib tidak sanggup jika ayahnya kembali jatuh sakit gara-gara mengetahui Labib dan Melisa sudah tidak bersama. Sarapan, Beb. Labib dikagetkan dengan kedatangan imam yang masuk ke kamarnya. Labib segera mungkin menghapus air matanya agar tidak terlihat sedih di depan imam. Iya, Mam, sarapan. Kok tumben nginep, Beb? Iya, pengen aja, Mam. Kamu nggak lagi berantem sama istrimu deh, Beb? Deg. Imam sepertinya tahu apa isi hati Labib. Nggak, Mam. Jangan bohong, Beb. Nggak mungkin kamu nginep di sini kalau nggak ada alasan yang jelas. Tak lihat kamu itu suami yang siaga untuk istrimu. Sampai kerja aja pulang tepat waktu. Cerita Beb kalau ada masalah. Labib terdiam sejenak. Haruskan ia bercerita kepada Iman? Beb. Panggil Imam. Iya, Mam. Malah ngelamun. Labib hanya tersenyum. Tidak semudah itu ia bercerita kepada orang lain. Mungkin sampai saat ini hanya Zaka yang tahu cerita Labib dengan Melisa. DRT. Imam mengambil ponselnya di saku. Tak tinggal dulu ya, Beb, Pak Sobri telepon. Ucap Imam sambil berlalu meninggalkan Labib. Iya, Mam. Labib sedikit lega Imam menerima panggilan dari Pak Sobri. Itu artinya ia tidak dicecar oleh Imam untuk bercerita masalah keluarganya. Labib menunggu waktu masuk kerja sembari melihat status di WhatsApp-nya. Ia terus mengulir lalu tak sengaja melihat status istrinya semalam. Labib memberanikan diri untuk membukanya. Melisa memposting video perutnya yang sedang bergerak dengan caption sehat-sehat kesayangan mama. Ya Tuhan, hamba mohon petunjukmu. Hanya air mata yang bisa menggambarkan perasaan Labib sekarang. Ia mendadak menjadi laki-laki yang sangat cengeng dan sangat lemah. Melisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemarin ia sempat ditawari oleh pemilik kontrakan menjadi reseller abaya dan kaftan. Melisa sempat menolak tawaran tersebut, ia sadar diri. Melisa tidak pantas berjualan abaya dan kaftan karena Melisa sendiri tidak pernah memakai baju tersebut. Namun ia tetap dipaksa untuk mencoba dan akhirnya Melisa mau. Sebenarnya Melisa sangat malu dengan pemilik kontrakan. Ia juga merasa tidak enak hati dan terkesan seperti tidak bisa dipegang omongannya. Siang hari mengatakan akan meninggalkan kontrakan namun malam harinya mengirim pesan menyambung kontrakannya. Melisa tidak mau terbuka dengan ibu kontrakannya. Biarlah masalahnya ia hadapi sendiri. Melisa sudah pupus. Ini memang sudah menjadi jalan takdirnya. Ia hanya bisa berdoa agar diberikan kekuatan untuk menjalani semuanya sendirian. Melisa membongkar kembali baju miliknya dan baju calon anaknya. Ia menata sangat rapi baju-baju tersebut. Melisa merasakan sendiri semenjak masuk usia kandungan 25 minggu, ia mendadak menjadi wanita yang kebal. Ya walaupun terkadang ia sering dimanjakan oleh Labib. Namun sekarang Melisa harus menerima sebuah kenyataan bahwa ia tidak boleh terus mengeluh dan belajar menjadi wanita yang kuat dan mandiri bagaimanapun kondisinya. Pukul 12 siang Labib istirahat untuk sholat dan makan. Mungkin hanya waktu zuhur dan asyar saja Labib melaksanakan sholat. Untuk sholat lain terkadang Labib masih bolong. Entah setan apa yang merasukinya. Kalau di tempat kerja memang ia terpaksa ikut teman-temannya karena jika tidak sholat ia akan malu dan dikau tegur oleh Pak Sobri. Setelah selesai sholat dan makan Labib merebahkan tubuhnya sebentar. DRT. Deg. Panggilan masuk dari Bu Murti.
Jantung Labib mendadak terperosot kemana-mana. Ia sangat takut jika ibunya menanyakan masalah perpindahan Labib. Aduh, gimana ini? Karena terlalu lama berpikir, akhirnya panggilan tersebut tidak terjawab. Labib agak sedikit lega, namun ia harus berpikir lagi jika sebentar lagi ibunya menelpon kembali. Ting! Pesan masuk dari Bu Murti. Ibu Kabeb, ibu minta tolong dikirimi alamat kontrakannya. Mumpung Pak Alek ada di rumah, nanti sore habis asar ibu mau ke sana jemput kamu sama Melisa. Mendapat pesan dari ibunya. Jantung Labib seketika perosotan kembali. Ibunya meminta Labib untuk mengirim alamat rumah kontrakannya. Itu artinya sebentar lagi Bu Murti akan datang ke rumah kontrakannya. Labib terlihat sangat panik, ia bingung harus bagaimana. Jika jujur kepada ibunya terkait masalahnya dengan Melisa, itu artinya Labib akan membuat orang tuanya kecewa, apalagi ayahnya baru saja sembuh dari sakitnya. Labib masih berpikir ulang, jika harus menutupi semuanya itu artinya Labib harus kembali kepada Melisa. Ya Tuhan, bantu aku mohon petunjukmu. Ponsel Labib bergetar lagi, terpampang nama ibunya di sana. Labib akhirnya menerima panggilan tersebut. Halo, Assalamualaikum Beb. Iya Bu, Waalaikumsalam. Ibu kuah kamu kok cuma dibaca aja. Kamu lagi apa? Iya Buk, sabar, Labib lagi ngetik. Segera ya Beb, Ibu tunggu. Iya Buk. Ibu. Iya Beb, kenapa? Labib terdiam, ingin rasanya ia jujur kepada ibunya tentang Melisa. Secara, Labib tidak mau mengorbankan perasaannya sendiri. Labib masih mempersiapkan kata-kata yang pas untuk ibunya. Beb. Labib. Kenapa Beb? Halo? Halo? Labib tersadar. Ia masih terhubung dengan ibunya. Iya Buk. Kenapa? Kamu mau ngomong apa sama ibu? Enggak Buk, hati-hati ya Buk. Nanti kalau bingung pas sampai masuk gang, ibu telepon Labib lagi. Iya, itu alamatnya ditunggu Beb. Udah dulu, Assalamualaikum. Iya Buk, Waalaikumsalam. Akah. Labib merutuki dirinya sendiri, mengapa ia mendadak tidak berani berkata jujur kepada ibunya. Apa itu artinya Labib masih ingin kembali bersama Melisa dan mempertahankan rumah tangganya? Karena tidak bisa berpikir jernih, akhirnya Labib memutuskan untuk izin kepada mandor kandang untuk libur setengah hari. Labib berhenti di jalan. Ia sudah mengirimkan alamat rumah kontrakannya kepada sang ibu. Labib mengulir gawainya, ia membuka kontak Melisa. Jempolnya seolah sangat berat untuk menekan tombol telepon pada ponselnya. Labib berpikir ulang. Haruskah ia kembali kepada Melisa? Apa yang memberatkan Labib kembali kepada Melisa? Jawabannya adalah anak. Seketika Labib langsung membuang rasa ego itu, ia akan terus berjuang untuk anaknya. Akhirnya Labib memberanikan diri menekan tombol memanggil pada ponselnya. Berdering cukup lama. Panggilan itu tidak terjawab. Labib tidak mau menelpon kembali. Ia langsung melajukan motornya menuju ke rumah kontrakannya. Di tengah perjalanan Labib tidak bisa membendung air matanya. Ia terus mengingat Melisa dari awal pertemuannya hingga saat ini. Banyak sekali kenangan yang sudah Labib ukir bersama istrinya. Walaupun Labib pernah dibentak, diperlakukan tidak semestinya, pada saat itu Labib mencoba untuk bersabar menerima. Ini memang ujian untuk rumah tanggaku sebagai pelebur dosa-dosaku. Setengah jam perjalanan Labib sudah sampai rumah kontrakannya. Jika terkadang Labib masuk tanpa permisi, kali ini ia seperti orang yang datang untuk bertamu. Tok tok tok. Assalamualaikum Mel. Belum ada sautan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Setelah dicoba kembali, belum ada sautan juga. Labib memegang gagang untuk membuka pintunya. Ceklek. Waalaikumsalam. Labib menoleh ke sumber suara yang terdengar di belakangnya. Labib memutar tubuhnya. Mel. Melisa tidak menjawab. Ia menjatuhkan barang yang dibawa lalu duduk bersimpuh. Ia mulai menangis sesengukan menutup wajahnya. Suara isakan itu semakin mendalam dengan dada yang bergetar kuat. Mulutnya mendadak terkunci,
Melalui air matanya yang terus mengalir itu tandanya Melisa sedang ingin menumpahkan segala rasa yang ada di dalam hatinya. Entah bahagia atau merasa sedih. Labib tidak tega melihat istrinya, air matanya pun sama sudah tidak bisa dibendung lagi. Labib melangkahkan kakinya mendekat ke arah Alisa. "Berhenti! Jangan dekati aku! Aku hanya wanita murahan dan selamanya aku hanya wanita murahan di matamu." Suara tegas itu akhirnya lolos dari mulut Melisa. Labib mendadak berhenti mendengar ucapan Melisa barusan. Perkataan itu ia lontarkan kemarin saat sedang marah dengan Melisa. Sekarang Labib diputar-balikan dengan perkataannya sendiri. Melisa sudah mengakui bahwa dirinya adalah wanita murahan. Labib menghampiri Melisa dan langsung mengedungnya masuk ke dalam. Melisa terus berontak memukuli dada Labib dan menjambak rambutnya dengan kuat. Labib sama sekali tidak peduli dengan rasa sakit yang ia rasakan sekarang. Labib merebahkan tubuh Melisa di atas kasur, ia langsung memeluk erat wanitanya itu. Suara tangisan keduanya tidak bisa tertahan. Mereka saling menumpahkan rasa kesedihannya sore itu. Maafkan aku istriku, izinkan aku kembali. Aku ingin menjadi suami yang selalu ada untukmu." Tangisan keduanya mulai mereda. Labib langsung berlari menuju dapur mengambilkan air putih untuk Melisa. "Minum dulu ya." Di saat Labib ingin membantu Melisa, Melisa dengan cepat meraih gelas tersebut. Ia seolah seperti tidak mau dibantu oleh Labib. Labib akhirnya belajar mengalah. Ia harus sabar menghadapi Melisa kembali. Setelah selesai minum, Labib dengan cepat mencegah Melisa berdiri meletakkan gelas yang ada di tangannya. "Aku aja yang naruh gelasnya." Melisa kembali menyadarkan tubuhnya. Ia terdiam mulai melamun. Labib duduk di tepi ranjang. "Mel, habis ini kita pulang ke rumah ya." Melisa mengeleng. "Mel, ayo kita sama-sama kembali menata hidup kita. Kita sama-sama harus bertahan untuk anak kita. Jujur aku masih sangat sakit hati kamu bersama orang lain, tapi aku masih sangat menyayangimu, Mel. Jangan bohong. Aku tahu niatmu kembali hanya ingin menutupi keburukanku di depan orang tuamu, Bab. Mungkin saat ini keburukanku masih tertutup rapat, tapi aku yakin semua keburukanku akan terdengar langsung di telinga orang tuamu. Mel, semua orang berhak berubah. Tuhan akan menerima semua taubat kita jika kita mau bersungguh-sungguh. Jangan mendadak menjadi so alim. Mel, di mana sisi kelembutanmu? Aku sangat merindukan itu." Labib memegang tangan Melisa namun dengan cepat Melisa melepasnya. "Jangan sentuh aku wanita murahan. Aku ini Lon." Kembalinya Labib seolah membuat Melisa terus menyalahkan dan memperburuk dirinya sendiri. "Tidak, Mel, kamu itu istriku. Ibu dari anakku. Kamu adalah bidadari yang akan menghiasi hari-hariku. Maafkan aku atas kejadian kemarin, Mel. Aku janji akan menjadi suami yang selalu ada untukmu. Kita sama-sama saling memperbaiki semua ini. Kita harus mempertahankan rumah tangga ini hingga mau memisahkan." Labib memeluk Melisa kembali. Mereka kembali menguras air mata dan saling meminta maaf.